Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah sebelum kita belajar di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir nanti diberikan keberkahan dan ridho dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam islam medina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku semuanya, sebelum Bapak absen ya, ini kita nuansa masih Hari Guru Nasional. Ya, setelah berdoa kita menghargai dan menghormati para pahlawan tanda jasa tersebut. Marilah sebentar sejenak kita menyanyikan ya dengan hikmat. Terpujilah wahai engkau Ibu Bapak Guru, namamu angkatlah hidup dalam sanubariku. Semampu akan Ukir di dalam hatiku sebagai prasasti untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun engkau pahlawan bangsa tanpa Terima kasih anak sekalian, sudah menyanyikan untuk menghargai dan menghormati guru-guru kita ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen, tapi ini kelihatannya nihil ya, nggak ada yang izin pamit sakit ataupun ya. Iya, hadir semua Pak. Hadir semua Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan rahmat Allah SWT, pembelajaran diberikan kemudahan karena para siswa kelas 2 farmasi ini untuk masih bisa bermuajah. Pada kesempatan kali ini, sebelum Bapak memberikan materi pembelajaran, kita tengok dulu yang kemarin sebelum pembelajaran materi yang nanti akan Bapak sampaikan itu mengenai sudah paham belum itu tentang perawatan jenayah yang minggu kemarin sudah kita akhiri dengan PH ya untuk penilaian harian. Anak sekalian, alhamdulillah sudah Bapak share nilainya, alhamdulillah bagus semuanya ya, Mas Mustafa ya, Mas Basit, Mas Safa dan TPH Am ini alhamdulillah mengalami peningkatan ya. Ini untuk belajar ke depan lebih baik lagi ya. Untuk yang paling sulit adalah untuk mempertahankan ya. Iya Pak, makasih Pak. Siap Pak, terima kasih. Mas Basit kalau di kelas jangan bermain dulu ya. Nah, nanti biar
Iya Pak. Mencermati Bapak dulu sebentar. Ya, Ya. untuk selanjutnya pada pembelajaran kali ini Bapak akan menekankan tentang materi atau KD khutbah, dakwah dan tabligh, ya. Jadi tentunya anak sekalian tahu ya tentang khutbah, dakwah dan tabligh ini merupakan materi ya tentang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya dengan berbagai macam strategi dan metode. Ya. Ini dari khutbah, ini tentunya pengertian atau makna dari khutbah tersebut ya menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa ya secara umum. Pengertian khutbah adalah belum keluar Pak. Belum Pak. Iya itu share-nya materinya belum keluar. Nah, sebentar. Sudah ada Pak. Oke, ya, ini sudah keluar Pak. Ya, sudah. Dari ini. Oke, anak-anakku yang hebat, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan ya gimana? Alhamdulillah untuk anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan setelah pada pertemuan kemarin kita membahas atau diakhiri dengan PH ya, penilaian harian tentang perawatan jenazah. Untuk pertemuan kali ini ya, PTM kali ini Bapak akan memberikan pendalaman materi tentang khutbah ya, dakwah dan tabligh. Ya, ini 3 aspek ini sangat berkaitan tentunya. Mungkin nanti anak sekalian bisa memberikan persamaan dan perbedaannya ya. Mungkin ini pertemuan yang pertama kita membahas materi khutbah dahulu ya. Untuk yang pertama, pengertian khutbah ini merupakan atau menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa, yaitu secara umum pengertiannya adalah khutbah adalah kegiatan berdakwah atau mengajak atau menyeru orang lain untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan pesan keagamaan lainnya dengan rukun dan syarat tertentu. Adapun dalil nakli ya memang juga Bapak sampaikan di slide ya, ini nanti bisa dicermati ya, bisa langsung sumber media terjemahan Al-Quran ya, anak sekalian nanti bisa membaca di musola sekolahan setelah istirahat lama nanti ya. Terus sekalian yang budiman, di sini Bapak akan menyampaikan dalil nakli tentang khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthab wa innama wa yajlis bainal khutbatain, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara 2 khutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Selanjutnya, adapun ketentuan-ketentuan khutbah yang anak sekalian perlu cermati, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, khotib, itu tentunya Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mengetahui ilmu agama. Ini harus diperhatikan, harus dikuasai oleh seorang khotib. Adapun syarat-syarat khutbah Jumat, di antaranya yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur. Yang kedua, khotib dalam keadaan suci dan hadas dan najis. Yang ketiga, khotib harus laki-laki. Yang keempat, khotib duduk di antara 2 khutbah.
Yang kelima, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang terakhir adalah khutbah dilakukan dalam keadaan berdiri. Jika mampu, hendaknya tertib dalam melakukan rukun khutbah. Ya, ini tentunya urutan-urutan syarat-syarat menjadi khotib tentunya harus diperhatikan. Untuk selanjutnya, adapun rukun-rukun khutbah yang akan Bapak sampaikan ini sangat penting sekali untuk kita cermati. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berwasiat taqwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang terakhir adalah berdoa pada khutbah kedua. Ya. Adapun sunah-sunah khutbah Jumat ini anak sekalian ya, Mas Basit, Mas Safa, Mas Mustafa, ini kalau sudah menjelang Jumatan ini segera untuk mendirikan sholat untuk ke masjid ya. Ini adapun tentang sunah-sunah khutbah Jumat ya, tentunya yang ghair muakkad yang sering dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Yang pertama ini khotib memberikan salam sebelum azan dikumandangkan. Yang kedua, khutbah diucapkan dengan kalimat yang jelas atau fasih atau mudah dipahami dan disampaikan dengan penuh semangat. Khotib menyampaikan khutbah hendaknya diperpendek dan jangan terlalu panjang. Sebaliknya, sholat Jumatnya yang diperpanjang khotib menghadap ke jamaah ketika berkhutbah. Ya, ini sebentar ini Bapak jelaskan tentang item yang ketiga ini. Ini yang diperpanjang itu sholatnya, ya, bukan sholat Jumatnya, bukan khutbahnya. Ya, nanti kalau Mas Mustafa besok kalau sudah lulus nyantri sama Mas Basit sama Mustafa itu kalau khutbah ini yang diperpanjang adalah sholatnya, bacaan sholatnya, bukan khutbahnya ya. Yang keempat adalah menertibkan rukun-rukun khutbah ya. Dan yang terakhir adalah khutbah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang tinggi ya. Ini tentang tata cara khutbah juga disampaikan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, khotib berdiri di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi lalu mengucapkan salam. Kemudian khotib dianjurkan untuk mengucapkan salam pada jamaah. Yang kedua, mengucap salam, maka suara azan akan dikumandangkan. Khotib dianjurkan untuk duduk mendengarkan dan menerukan hingga azan selesai. Selanjutnya, khotib berdiri untuk berkhutbah. Sebelum memulai, ada baiknya membuka khutbah sesuai dengan rukun khutbah, yaitu dengan membaca Alhamdulillah, ya. Terus dilanjutkan sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, syahadat, sholawat, bacaan ayat-ayat takwa, perkataan amma ba'd. Dan yang terakhir adalah yang perlu kita ketahui dan yang terakhir adalah untuk tata cara khutbah ini kita akan memperhatikan yang pertama adalah khotib berdiri di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi lalu mengucapkan salam. Kemudian khotib dianjurkan untuk mengucapkan salam pada jamaah. Usai mengucapkan salam, maka suara azan akan dikumandangkan. Khotib dianjurkan untuk duduk mendengarkan dan menerukan hingga azan selesai. Yang ketiga, khotib berdiri untuk berkhutbah. Sebelum memulai, ada baiknya membuka khutbah sesuai dengan rukun khutbah, yaitu dengan membaca Alhamdulillah. Lalu sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syahadat, sholawat, bacaan ayat-ayat takwa, dan perkataan amma ba'd. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah khotib dianjurkan untuk berdiri dan menghadapkan wajahnya pada para jamaah. Ya, jadi jangan menengadah ke bawah terus, ya, harus menghadap pada para jamaahnya. Namun jika khotib tidak dapat berdiri, maka khutbah dapat dilakukan dengan posisi duduk. Yang kelima adalah duduk di antara dua khutbah ini usai menyampaikan khutbah.
Selanjutnya yang kelima adalah sekalian tentunya duduk di antara dua khutbah itu usai menyampaikan khutbah pertama, hendaknya khotib duduk sejenak untuk beristirahat sebelum menyampaikan khutbah kedua. Yang keenam adalah khutbah Jumat ada baiknya tidak terlalu panjang. Ya, khutbah hendaknya tidak boleh lebih lama dibandingkan durasi sholat Jumat. Dalam khutbah ini, khotib hendaknya melantangkan suara dan menyampaikan khutbahnya dengan jelas. Hal ini bertujuan supaya jamaah yang mendengarkan paham dengan kata-kata yang diucapkan. Yang kedelapan adalah saat di akhir khutbah, hendaknya ditutup dengan kalimat permohonan ampun kepada Allah SWT. Kalimat permohonan ampun ini bisa disampaikan pada khutbah kedua. Ya, mungkin di sini setelah khutbah nanti Bapak akan sebentar untuk menjelaskan materi dakwah. Terus nanti yang kemarin itu Bapak sebelum mengakhiri KD perawatan jenazah kan Bapak sudah memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Iya, nanti Pak. kita presentasikan di setelah ini nanti ya. Sebentar Bapak lanjutkan ya. Ini untuk dakwah di sini nanti karena ini juga waktunya untuk pertemuan pertama ini belum mencukupi. Nanti yang materi dakwah dan tablet sebentar nanti Bapak memberikan keterangan sebentar. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk pertemuan kedua nanti ya. Jadi dakwah merupakan kegiatan yang bersifat menyeru ya. Menyeru di sini ya, untuk mengajak ya. Jadi sekalian yang budiman, untuk selanjutnya Bapak akan menekankan tentang materi atau KD dakwah ya. Adapun nanti setelah ini kita mengingat waktu atau jam kita tidak pertemuan yang pertama ini belum maksimal, nanti kita lanjut untuk dakwah dan tablet di pertemuan yang kedua ya. Sekalian nanti bisa mengikuti dengan baik. Selanjutnya yang kemarin pertemuan terakhir kemarin Bapak kan sudah menyampaikan stimulus untuk anak-anak sekalian ya. Untuk pertemuan kali ini anak-anak sekalian disuruh Bapak untuk apa? Mengerjakan atau membuat video praktik tentang temanya bebas ya. Boleh ya untuk dakwah, untuk khutbah ataupun untuk ceramah. Ya, dan ini mungkin untuk TTHAM ini ya bisa nanti dikumpulkan ya tentang Mau'idhah Hasanah pengajian ya, temanya bebas. Iya, ya. Pak. Untuk Mas Syafa, Mas Mustafa dan juga Mas Basit juga Iya, materi boleh ataupun sebenarnya Bapak yang untuk putra ini untuk khutbah ya, untuk menjadi seorang khotib. Ya, nanti kita saksikan yang sudah mengumumkan hari ini setelah Bapak menerangkan sedikit materi dakwah ini ya. Adapun tadi Bapak lanjut dulu ya sebentar ya. Untuk makna dakwah ini adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah, akhlak dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Dakwah memiliki tujuan yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Adapun unsur-unsur dakwah tersebut kita harus menguasainya ya. Dai atau juru dakwah adalah yang bertugas sebagai komunikator yang berkewajiban untuk menyampaikan isi dakwah baik secara pribadi maupun kelompok ya ataupun masyarakat. Ya, materi dakwah di sini adalah merupakan pesan atau isi dakwah yang akan disampaikan kepada penerima dakwah atau audien. Yang ketiga, penerima dakwah adalah audien publik atau massa yang menjadi pendengar dari dakwah itu sendiri.
yang terakhir adalah efek dakwah, adalah hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Adapun di sini dalil nakli tentang dakwah ya itu tersirat dalam Quran surat An-Nahl ya. Aku bisa mencermati di Al-Quran ya atau sebelum pembelajaran itu literasi ya digunakan untuk membaca yang baik ya. Quran surat An-Nahl ayat 125 yang diantaranya Bismillahirrahmanirrahim Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka wa'lamu biman dhalla an sabili wa wa'lamu bil muhtadin. Sadaqallah. Yang intinya anak sekalian harus mengerti tentang dalil nakli tadi. Jadi Bapak dari tadi khutbah sampai dakwah dan nanti pertemuan terakhir khutbah tabligh ya itu harus disertakan dengan dalil nakli supaya ada sumbernya ya. Jadi tadi yang artinya tidak kurang tidak lebih yaitu kita untuk disuruh mengajak ke jalannya Allah SWT ke jalan yang baik. Apabila ada perdebatan ya itu kita gunakan musyawarah untuk mufakat. Ini yang merupakan dari asas Islam ya. Jangan kita berdebat bermujadalah ya jadi tetapi dengan akal sehat ya. Jadi nggak usah gontok-gontokan. Nanti setelah misalkan yang terpilih nih ketua OSIS Pak Basit terpilih sama kandidatnya sama anak sekalian, kenapa Bapak setiap materi diberikan dalil nakli agar kita tahu sumbernya. Tadi seperti khutbah tadi Bapak sudah sampaikan dalil naklinya. Di sini juga materi dakwah juga tersirat dalam Quran surat An-Nahl 125 ya. Adapun ada lagi ya tentang dakwah ya yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan ya dan jangan tolong menolonglah kamu ya Allah. Bentar. Anak sekalian, adapun ayat dakwah yang lain yaitu Bapak sampaikan Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong kamu dalam kemungkaran. Nanti kalau pas ujian atau pas ulangan harian jangan saling contek ya Pak. Iya ya nanti kalau nyontek gimana Pak? Itu berarti nilai kejujurannya kurang ya. Oh, iya. Misalkan Mas Safa dengan belajar sendiri kemampuannya dia sendiri nilainya misalkan kalau Bapak nilai 70 tapi dia jujur. Mas Basit malah contekan sama Mas Mustafa. Aduh, walaupun nilainya 100, tapi di nilai sikap atau spiritual ini Bapak akan menguranginya. Ya, karena yang Bapak tekankan apalagi pelajaran PA ini kejujuran. Seperti kita di kantin kita di luar sana, nanti setelah istirahat ini, nanti kalian bisa jajan dengan kejujuran ya. Jadi istilahnya tidak ada ibu bapak guru di sana ya. Namanya saja kantin atau koperasi kejujuran. Jadi nanti KTHA membeli jajan ataupun
sosis ataupun yang lain-lain, ambil saja sesuai dengan ulang tadi. Yang mencatat adalah Allah ya, melalui malaikat. Saya biasanya Darmaji, Pak. Oh ya. Apa itu Darmaji? Apa itu? Darmaji itu kalau bahasa Sunda dahar 5 ngaku hiji. Jadi makan 5 bilangnya 1 gitu. Nah, itu enggak benar itu. Ya, itu enggak boleh ya, katanya ya. Ya, anak sekalian. Ya, Pak. Saya jawab ngabuk itu, Pak. Namanya ngabuk, Pak. Ya. Nah, ini contoh Mas Safa ini alhamdulillah memiliki tadi yang kemarin terakhir itu penilaian hariannya walaupun 70 memang paling rendah. Satu kelas ini kemarin Mas Basit sama Mas Mustafa 100. Terus Teteh Haam kemarin 95 ya, tetapi iya Pak, kurang itu. Ya, itu dalil naklinya tidak disertakan ya, kurang harokatnya tidak ada itu ya. Nanti kalau kita paham tidak masalah, tapi harus dikasih harokatnya ya. Dan juga baik Pak. Ya, pinter ya. Oke, jadi tadi kejujuran harus kita tegakkan. Jadi tadi tentang khutbah dan dakwah kemungkinan sudah cukup ya untuk Bapak sampaikan. Tapi sebelum berakhir, coba yang kemarin yang sudah membuat tugas video pembelajaran ceramah ataupun khutbah itu siapa coba? Ayo, sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Semua ya? Ya. Saya sudah di. Alhamdulillah. Berarti nanti di-share saja ke classroom ya, classroom di Mapel PAI nanti. Ya, Pak. Ya. Nanti Bapak cek nanti ya. Mas Mustafa kayaknya sudah tadi sebelum pembelajaran sudah masuk pertama. Alhamdulillah. Ya, tapi Pak Mas Basit sudah belum tadi? Sudah. Ini saya mohon, baru tadi Pak, saya baru tadi. Ya, makasih. Untuk Mas Mustafa, mohon temannya ini yang mau masuk untuk penampilan contoh untuk ditampilkan di slide. Mas Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Penonton sekalian, bukankah kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah? Kita semua tahu itu. Tetapi ibadah tidak hanya sekedar ibadah. Ibadah kepada Allah harus dengan hati yang ikhlas. Apa maksudnya ikhlas dalam beribadah? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang luruh, benar. Para penonton yang saya hormati, ayat tersebut menjelaskan beberapa hal. Pertama, Allah memerintah makhluknya untuk beribadah hanya kepada Allah. Kedua, ibadah seseorang haruslah ikhlas. Bersihnya ibadah kita dari hal-hal yang dapat merusaknya, misalnya riya dan sum'ah. Keduanya adalah di antara hal-hal yang dapat merusak amal ibadah kita. Ketiga, bukti ibadah kita yang ikhlas adalah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat pada waktunya. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Iman yang dibuktikan dengan sholat, zakat, dan syariat lainnya. Sekian ceramah singkat tentang ikhlas ini. Semoga yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, setelah tadi mencermati video praktik pembelajaran dari teman kita Rehan, tentunya ada gambaran nih tentang
strategi ataupun metode yang dia lakukan. Ini coba Bapak akan ini mau ditunjuk atau mau acung tangan sendiri? Coba siapa yang bisa mendeskripsikan tentang ulasan tadi, tentang yang Bapak tekankan tentang strategi dan metodenya ya. Ya ini siapa? Coba yang paling pojok itu Mas Basit coba. Gimana Pak? Aduh, Mas Basit ngantuk ini. Ini sebentar lagi istirahat kita ya. Tidak apa-apa, sebentar lagi ya, ditahan dulu ya. Tadi sudah makan belum Mas Basit? Dari pagi belum makan. Besok lagi tidak boleh nanti Bapak jewer nanti ya. Nanti kalau Mas Basit sakit malah nanti orang tua yang di sekolahan, gurunya nanti yang repot. Makanya harus taat kepada orang tua dan gurunya. Kunci sukses itu namanya ya, menurut Imam Al-Ghazali. Ya, ini juga termasuk dakwah ini, Bapak ya, untuk anak-anaknya sendiri ya. Jadi besok lagi jangan sampai tidak makan ya, sarapan. Ya, oke kan? Setelah mencermati tadi, mungkin ada deskripsi yang akan disampaikan anak sekalian tentang strategi dan metode teman kita tadi. Coba Teteh Am. Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya dari video yang saya amati tadi ya dari teman-teman kita, video itu metodenya itu metode dakwah bilisan ya kalau saya lihat. Jadi dia itu menyampaikan dakwah dengan lisan, mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Itu saja sih Pak yang saya pahami. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Teteh Am masih mengingat ya pelajaran ataupun materi sebelumnya ya. Jadi betul tadi yang disampaikan. Terima kasih sekali. Betul sekali ya. Kita kasih applause dulu sama Teteh Am tadi ya. Tangan ya. Betul yang disampaikan tadi, metode yang disampaikan oleh teman kita Rehan itu dakwah bilisan, yaitu dakwah secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, ya, terjalin interaksi antara pendakwah dengan orang yang mendengarkannya. Sekarang di zaman digital, anak sekalian bisa dakwah dengan TikTok ya, dengan YouTube dan lain sebagainya. Wah, tentunya kalian bisa memilih kontennya. Ini bisa saja ya. Jadi istilahnya, tapi catatannya harus yang hasanah yang baik. Ya, betul tadi sekali lagi dakwah itu tadi dibagi macamnya tiga ya. Yang pertama dakwah fardiyah, yaitu metode dakwah yang dilakukan seorang kepada individu lain atau kepada banyak yang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Terus yang kedua adalah dakwah ammah ya. Memnya hunah, ammah adalah dakwah yang dilakukan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada banyak orang ya, dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Dan yang terakhir tadi yang disampaikan oleh teman kita Teteh Am tadi betul ya, dakwah bilisan ya, yaitu merupakan dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan dan terjalin interaksi antara pendakwah dengan orang yang mendengarkannya. Iya. Alhamdulillah, sebentar lagi, 5 menit lagi ya, ini jam Bapak sudah menunjukkan sebentar lagi kita istirahat pertama. Ya, ini sebelum kita berakhir, refleksi sebentar dari uraian yang Bapak sampaikan tadi, ya dari awal sampai akhir tentang KD tata pelaksanaan khutbah dakwah dan besok kita sambung lagi dakwah dan tabligh. Ini tentunya ada gambaran-gambaran ataupun keterkaitan kalian dengan kehidupan sehari-hari. Ya, anak sekalian untuk tentang persamaan dan perbedaan khutbah, dakwah dan tabligh ya, disampaikan. Ayo siapa dulu? Pak. Ya,
Mas Mustafa, monggo. Ya, Coba. boleh saya simpulkan dari materi khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi kalau dari persamaan khutbah, tabligh dan dakwah itu sama-sama menyeru mengajak kepada kebaikan, ya. Ya, Tapi betul. yang membedakan dari ketiganya antara khutbah, tabligh dan dakwah itu adalah metode dan strateginya yang membedakan itu, Pak. Bentar. Ya, begitu, Pak. Terima kasih. Bagus. Untuk yang lainnya coba. Mas Mustafa, Mas Basit, ya. Sebelum pembelajaran terakhir, ya, coba. Iya, betul. Kalau boleh saya Selanjutnya, jawab, Pak? Mas Basit. Iya. Ya. Kalau saya yang tadi saya tangkap untuk terkait dengan apa tabligh. Pertama khutbah ya Pak. Nah, khutbah itu itu yang pertama waktunya. Waktunya biasanya lebih singkat. Betul. Ya, kemudian sedangkan dakwah itu dilihat dari Banyak hilang, Pak. Kemudian untuk tabligh hampir sama seperti dakwah. Iya. Menurut saya itu seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sekalian. Ya, cukup ya. Semuanya benar. Untuk hari ini kita sudahkan ya. Berarti tadi ya persamaannya sama-sama mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun perbedaan adalah masalah strategi ataupun metode dalam khutbah ataupun dakwah dan juga tabligh tadi. Ya, anakku sekalian, terima kasih untuk pertemuan besok ya. Kita akan masih melanjutkan lagi untuk membahas materi dakwah ya yang kurang sedikit dan juga nanti materi tabligh. Ya, semoga bermanfaat. Marilah kita sebelum istirahat yang pertama ya kita tetap berdoa semoga kita diberikan limpahan rezeki, limpahan kesehatan dan keberkahan dari Allah SWT. Allahumma amin. Amin. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. PTM PAI KD tata pelaksanaan khutbah, dakwah dan tabligh untuk pertemuan yang pertama ini sudah selesai. Marilah kita berdoa semoga apa-apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Dan diberikan kemudahan ya Allahumma amin ya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, selamat istirahat.